Bab 2937, Membodohi. Di tempat, Yomi melihat cincin penyimpan .an di tangannya dan terdiam. Setelah sekian lama, dia tertawa sendiri. Berbalik dan pergi. Sisi lain, Anggia berjalan ke sungai, seorang tetua muncul di sampingnya. Tetua itu berkata, "Tuan muda Yomi sudah pergi." Anggia berkata dengan lembut, "Aku tahu." Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nak, kata-katamu terlalu menyakitkan." Anggia tampak tenang, "Aku harus membiarkan dia melihat kenyataan dengan jelas." Tetua itu menghela nafas pelan. Anggia terkekeh, "Tentu saja, aku telah melihat kenyataannya dengan jelas. Harus aku katakan, aku masih sedikit kecewa." Tetua itu memandang Anggia, kecewa. Anggia tersenyum dan berkata, "Aku memintanya untuk memberitahu ayahku, apakah paman ketiga mengira aku bercanda dengannya?" "Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak punya keberanian untuk pergi. Dia tidak punya keberanian untuk menolak. Di depan keluarga besarku, dia tidak punya keberanian untuk melawan sama sekali." Tetua itu berkata dengan suara dalam, "Bagaimana jika dia benar-benar mengatakannya?" Anggia perlahan menutup matanya, "Kalau begitu aku benar-benar percaya bahwa dia mencintaiku, karena jika seseorang benar-benar mencintai orang lain, maka dia bisa memberikan segalanya untuk pihak lawan, jangankan satu kata, bahkan itu nyawanya, juga tidak masalah." Tetua itu terdiam. Anggia melanjutkan, "Cinta, seringkali terdengar indah, tetapi seringkali rentan terhadap kenyataan." Saat mengatakan itu, dia melihat ikan yang berenang di danau dan berkata dengan lembut, "Ikan ini terperangkap di sini dan tidak memiliki kebebasan, begitu pula kita. Alam semesta tanpa akhir ini adalah kolam ikan dan semua makhluk hidup adalah ikannya." Tetua itu melirik ke arah Anggia dan mendesah dengan suara rendah, "Nak, kamu telah menanggung terlalu banyak beban." Anggia tersenyum lalu berkata, "Apa pergerakan Tuan Muda Ye akhir-akhir ini?" Tetua itu menggelengkan kepalanya, katanya dia terus berlatih sejak dia kembali dari alam rahasia. Dia belum keluar. Anggia berkata dengan lembut, "Belum meninggalkan pelatihan tertutup sampai sekarang." Tetua itu berkata, "Nak, kamu sangat penasaran tentang dia." Setelah Anggia terdiam beberapa saat, dia berkata, "Setelah hari ini, dunia fana akan terbagi menjadi dua faksi dan Akademi Guanxuan mungkin adalah pemecah situasi." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi ke Akademi Guanxuan. Akademi Guanxuan. Pada hari ini, Mile keluar dari pelatihan tertutup. Saat ini, dengan bantuan Usmatian, dia telah sepenuhnya mencerna warisan Usmatian, tetapi itu tidak cukup. Presipitasinya tidak cukup. Presipitasi yang sedikit ini tidak cukup baginya untuk mencapai alam tiada jalan yang legendaris itu. Namun bukannya tidak ada hasil, setelah menerima warisan dari Usmatian, kekuatan Mile juga meningkat pesat. Kini, dia terlihat jauh lebih buruk. Di pintu masuk halaman, Mile melihat ke kejauhan. Meski baru beberapa hari, dia merasa seperti berada di dunia lain. Kultivasi tanpa memandang waktu. Saat tenggelam dalam pelatihan, sangat mudah mengabaikan berlalunya waktu. Usmatian berdiri di samping Mile. Setelah bergaul dengan Mile selama periode ini, dia semakin menghormati Mile. Tuan Muda Ye ini benar-benar penipu. Sangat keterlaluan. Jika bermain seperti ini, seluruh masa depan alam semesta adalah milik Tuan Muda Ye. Perlu disebutkan bahwa dia tidak bisa lagi mengalahkan Mile. Saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mile, itu adalah Daisy. Melihat Mile, Daisy tersenyum, "Apakah kamu sudah keluar dari pelatihan?"
Miley mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, bagaimana kabarmu di akademi?" Usma Tian tersenyum dan berkata, "Bagus. Aku sangat menyukai suasana di sini." Miley mengangguk sedikit, "Bagus." Daisy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku telah merekrut banyak kultivator yang berlatih pil obat, apakah kamu keberatan?" Miley bertanya, "Ada berapa?" Daisy berkata dengan serius, "Ada ratusan ribu." Miley tercengang. Daisy tersenyum pahit, "Ini agak sedikit banyak." Miley berpikir sejenak lalu berkata, "Jangan bilang kamu merekrut semua orang." Daisy berkata cepat, "Tidak, aku tidak merekrut semua orang. Menurut peraturan akademi kita, aku hanya merekrut orang-orang berkarakter baik." Miley tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tidak ada masalah." Mendengar hal ini, Daisy langsung merasa lega, lalu tersenyum dan berkata, "Aku akan memberimu hadiah." Karena itu, dia mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya kepada Miley. Miley sedikit penasaran, "Apa ini?" Daisy tersenyum dan berkata, "Pil obat terbaru untuk menyembuhkan luka. Selama jiwa spiritual tidak rusak, luka apapun bisa sembuh dengan sendirinya." Miley tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Daisy tersenyum, "Sama-sama. Kalau begitu aku pergi sibuk." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Miley melihat pil obat di tangannya dan terdiam. Penyembuhan. Saat ini, dia memikirkan garis darah abadi. Selain garis keturunan iblis gila, dia juga memiliki garis darah abadi. Namun dengan bertambahnya kekuatan dia, kemampuan garis darah abadi ini lambat laun menjadi tidak cukup pakai. Oleh karena itu garis darah abadi ini tidak dapat digunakan. Memikirkan hal ini, Miley tiba-tiba mengaktifkan garis darah abadi. Dia memutuskan untuk mengembangkan garis darah abadi. Karena jika dia meningkatkan garis darah abadi, klan Kaisar Abadi juga akan mendapat manfaat. Tentu saja, dia tidak melupakan klan Kaisar Abadi. Miley mulai secara paksa meningkatkan garis darah abadi. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa melakukannya, sedangkan untuk garis darah iblis gila, dia saat ini tidak mampu meningkatkannya. Garis darah iblis gila agak sesat dan tidak mudah untuk ditingkatkan. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan garis darah yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Miley. Penerobosan garis darah. Alam semesta 9 dimensi, klan Kaisar Abadi. Pada saat ini, garis darah semua orang di seluruh klan Kaisar Abadi mulai bergetar. Di aula tertentu, Jenny Dongli tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia berdiri dan berjalan keluar aula. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan. Setelah sekian lama, sentuhan lega muncul di matanya. Dia tahu bahwa Miley lah yang membantu klan Kaisar Abadi. Miley telah meningkatkan garis darah abadi. Bagi klan Kaisar Abadi, manfaat ini tentu saja sangat besar. Saat dia mencoba membantu Miley melawan segala rintangan, dia tidak menyangka bahwa hal ini akan membawa begitu banyak manfaat bagi klan Kaisar Abadi. Segala sesuatu ada sebab dan akibat. Di akademi, Miley sedikit terkejut saat meningkatkan garis darah abadi, karena dia menemukan bahwa setelah dia meningkatkan garis darah abadi, kemampuan pemulihan garis darah abadi ini juga telah meningkat pesat. Ini tentu saja sangat bermanfaat baginya. Kejutan yang tidak terduga. Miley tersenyum dan sangat senang. Pada saat itu, tiba-tiba seorang wanita datang dari samping. Orang yang datang tidak lain adalah Tuan Putri Anggia dari Great Way. Anggia menghampiri Miley dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, apakah kamu sudah keluar dari pelatihan tertutup?" Miley memulihkan pikirannya dan memandang Anggia, lalu berkata sambil tersenyum, "Ternyata Putri Anggia." Anggia tersenyum dan berkata,
"Tuan Muda Ye, bisakah kita ngobrol?" Mile tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Anggia mengangguk. Mereka berdua berjalan ke samping. Dan Usmatian dengan sangat bijak minggir ke samping. Di sisi lain, Anggia tiba-tiba berkata, "Apakah saudara Ye tahu apa yang terjadi selama periode ini?" Mile menggelengkan kepalanya. "Aku baru saja keluar dari pelatihan tertutup dan belum tahu." Anggia melirik Mile, lalu memberitahu Mile apa yang terjadi selama periode ini. Setelah Anggia selesai berbicara, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jadi, sekarang dunia fana akan segera dilanda badai." Anggia mengangguk. "Inilah ketenangan sebelum badai." Mile mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Anggia tiba-tiba melihat ke arah Mile. "Tuan Muda Ye, jika Akademi Guanxuan terlibat perselisihan, pihak mana yang akan kamu pilih untuk membantu?" Mile berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Akademi Guanxuan tidak akan terlibat dalam perselisihan kalian." Anggia memandang Mile, "Bagaimana jika terlibat?" Mile tersenyum dan berkata, "Tidak akan terlibat." Anggia tersenyum, "Maksudku, bagaimana jika kamu terlibat secara pasif?" Mile tersenyum lembut, "Jika terlibat, artinya perselisihan ini selesai." Anggia tercengang. Mile melirik ke arah Anggia, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Putri Anggia, dalam perjalananku, hanya ada dua hasil bagi mereka yang menentangku, menyerah atau mati." Setelah berbicara ini, dia berjalan menuju kejauhan. Setelah Anggia terdiam beberapa saat, dia mengikuti, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, kepercayaan dirimu mengejutkan aku." Mile tersenyum, "Saat aku mengatakan yang sebenarnya, hanya sedikit orang yang mempercayainya. Jika Nona tidak mempercayainya, aku bisa memahaminya." Anggia tersenyum dan berkata, "Aku percaya." Mile menoleh melihat ke arah Anggia, dan Anggia tersenyum sambil berkata, "Tuan Muda Ye, bolehkah aku mengajukan pertanyaan?" Mile mengangguk, "Tanyalah." Anggia berkata, "Pertama kali kita bertemu di langit berbintang itu, kan?" Mile mengangguk, "Ya." Anggia berkata, "Sepertinya aku mengabaikan Tuan Muda Ye saat itu." "Apa yang dipikirkan Tuan Muda Ye saat itu?" Mile tersenyum dan berkata, "Nona Anggia, menurutmu apa yang aku pikirkan?" Anggia tercengang. Tak lama kemudian, Anggia menertawakan dirinya sendiri. Sebenarnya, dia selalu mengira Mile mungkin punya dendam karena apa yang terjadi saat itu, tapi sekarang dia mengerti, Mile sama sekali tidak menganggapnya serius saat itu. Orang lain sama sekali tidak menganggap diri mereka serius. Anggia menghela nafas dengan suara rendah, lalu berkata, "Aku sendiri yang berprasangka." Mile tiba-tiba berkata, "Nona Anggia, kamu bilang kamu bertunangan dengan Tommy Lin dari Aliansi Galaksi." Anggia memandang Mile dan mengangguk, "Ya." Mile tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang jelas, mulai sekarang Aliansi Galaksi dan Great Way akan memakai celana yang sama. Memikirkan hal ini, Mile sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan Anggia, Akademi Guanxuan tidak mungkin kebal terhadap perselisihan ini. Memikirkan hal ini, Mile memandang Anggia dan berkata, "Yang mulia Anggia, sejak aku mengenalmu, dalam hatiku, kamu adalah wanita yang sangat pintar, tapi kali ini, kenapa kamu begitu bodoh?" Anggia tercengang. Mile melanjutkan, "Apa kamu menyadari bahwa kamu telah menjadi korban?" Anggia terdiam. Mile berkata, "Kamu memiliki ambisi yang besar. Kamu pasti ingin membuat rencana untuk seluruh Great Way. Namun, ayahmu memintamu untuk menikah saat ini. Apa kamu tidak tahu maksudnya? Dia ingin mengorbankanmu. Coba pikirkan, jika dia benar-benar ingin kamu mewarisi Great Way, bagaimana mungkin dia membiarkan kamu menikah dengan orang lain?"
Dan setelah kamu menikah dengan aliansi galaksi, apakah kamu akan dipandang dengan baik? Jelas tidak. Anak gadis yang sudah menikah itu seperti air yang disimbah keluar. Pada saat itu kamu akan diusir dari pusat kekuasaan oleh ayahmu. Anggia masih terdiam. Mile melanjutkan, apa pilihan terbaikmu? Tidak menikah dan tinggal di Great Way. Hanya dengan begini kamu baru bisa mendapat kesempatan untuk mewarisi Great Way. Anggia memandang Mile, Tuan Muda Ye, kamu harus tahu seringkali, orang tidak dapat membuat pilihan sendiri. Mile tersenyum dan berkata, apakah Tommy Lin akan membantumu mewarisi Great Way? Anggia menggelengkan kepalanya. Mile tiba-tiba menunjuk pada dirinya sendiri, aku bisa. Anggia tertegun. Dia menatap Mile, kamu. Mile mengangguk, selama kamu bersedia bergabung dengan Akademi Guanxuan, aku akan membantumu. Anggia memandang Mile, setelah aku bergabung dengan Akademi Guanxuan, apakah Great Way di masa depan juga akan berasal dari Akademi Guanxuan? Pukul tepat di kepala. Tapi Mile tersenyum dan berkata, Nona Anggia, situasinya terlalu kecil. Terlalu kecil. Saat mengatakan itu, dia menunjuk ke langit berbintang di kejauhan, matamu hanya melihat dunia fana, sedangkan mataku adalah alam semesta tanpa akhir ini. Great Way agung sekecil itu, apa artinya? Anggia melirik Mile, apakah kamu membodohiku? Mile mengangkat pena kebenaran agung di pinggangnya dan bertanya, bisakah kamu mengenali benda ini? Setelah Anggia lama melihat pena kebenaran agung, tiba-tiba pupil matanya mengecil, pena kebenaran agung. Mile mengangguk, biar ku beritahu kamu sebuah rahasia. Tuan Pena Kebenaran Agung siap membiarkanku mengambil alih alam semesta tanpa akhir ini. Mulai sekarang, aku akan menulis nasib semua makhluk hidup. Pena Kebenaran Agung. Bersambung.